kami dari kelompok 5 ingin menampilkan proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Slot Lahan Parkir Berbasis IoT Menggunakan Telegram. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi, NPM 123220001. Nama saya Muhammad Rehan, NPM 123220002. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulida, NPM 1230017. Sistem informasi slot lahan parkir berbasis IoT menggunakan Telegram ini, kami menggunakan Telegram untuk komunikasi dua arah. Sistem informasi slot lahan parkir ini dapat bermanfaat dari kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah untuk efisiensi waktu, di mana ketika contohnya dalam suatu gedung tidak dapat mengetahui jumlah kapasitas yang dapat ditampung dalam sebuah lahan parkir tersebut. Maka nantinya ketika ada kendaraan masuk dan lahan parkir penuh, maka akan ada penumpukan kendaraan. Nah, maka dari itu kita membuat sistem informasi slot lahan parkir berbasis IoT menggunakan Telegram, di mana nantinya ketika ada kendaraan masuk, maka akan ada notifikasi di Telegram kendaraan masuk. Dan ketika ada kendaraan keluar, maka akan menampilkan kendaraan keluar. Ketika mengetikkan start, maka menampilkan sisa slot lahan parkir yang tersedia. Berikut video demo dari kelompok 5. Selanjutnya ada motor servo weaving untuk palang pintu itu 17.000. Terus ESP32 berfungsi untuk kontrol 80.000. Sensor infrared berfungsi untuk mendeteksi 20.000. Kardus berfungsi untuk buat menempatin rangkaian yang sudah ada 5.000. Terus lampu LED buat indikator, misalkan warna hijau terbuka slot parkir ada, kalau lampu LED-nya warna merah berarti penuh, harganya 20.000. Expansion ESP32 berfungsi sebagai perpanjangan antarmuka input atau output yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan lebih banyak perangkat dan sensor ke board ESP32, harganya 30.000. Terus ada kabel jumper, itu harganya 15.000. Langsung saja disimulasikan, maka ketika sudah nyala semua dapat digunakan, maka akan ada ketika sudah aktif, maka akan ada notifikasi di Telegram sistem parkir aktif. Ketika klik start, Telegram akan menampilkan status parkir saat ini masih kosong. Langsung saja disimulasikan. Nah, selanjutnya ketika infrared 1 mendeteksi terus servo akan membuka palang pintu. Setelah itu notifikasi di Telegram akan masuk bahwa keadaan kendaraan masuk slot tersedia 5, slot total 5, slot tersedia 3, dan slot terpakai 2. Nah, ketika infrared 1 mendeteksi, terus palang pintu kebuka. Maka notifikasi ke Telegram akan masuk start kendaraan masuk, total slot 5, slot tersedia 2, slot terpakai 3. Oke, selanjutnya itu mengenai wiring diagram. Di sini ada komponen yang namanya expansion. Di expansion ini ada 3 warna soket. Yang pertama soket kuning untuk pin logika, soket merah untuk input, dan soket hitam untuk ground. Oke, yang pertama itu ada komponen sensor inframerah. Sensor inframerah untuk masuk ini masuk ke pin 5 ESP32. Yang pertama itu ada pin soket VCC. VCC itu masuk ke pin 5 yang merah.
Terus yang GND masuk ke pin hitam. Setelah itu untuk out masuk ke kuning. Yang kedua itu ada sensor inframerah yang kedua, ini buat untuk out kalau keluar. Sama yang untuk out itu masuk ke pin 4 ESP32. Untuk pin kurang lebihnya sama, dari VCC ke merah, GND ke hitam, out ke kuning. Di sini ada servo yang pertama, sebenarnya 2 servo. Yang pertama ini untuk masuk. Nah, di sini ada 3 pin input. Untuk memasang servo ini masuk ke pin 12 untuk servo masuk. Nah, 3 pin ini ada di sini ada 3 kabel. Yang pertama itu kuning untuk logika, merah untuk input, dan hitam untuk ground. Ini servo yang kedua, sama saja, kurang lebihnya untuk pemasangan sama, cuman untuk dipasang ke ESP32 itu masuk ke pin 13 untuk out, untuk servo out. Nah, di sini ada sama 3 kabel. Yang kabel kuning itu untuk pin logika, kabel merah untuk input, dan coklat itu untuk ground. Nah, di sini ada komponen yang terakhir. Komponen yang terakhir itu ada lampu LED. Di sini ada 3, cuma yang dipakai itu merah sama hijau. Merah untuk penuh dan hijau untuk kosong. Nah, untuk pinnya, untuk pin green, berarti untuk green masuk ke pin 18. Untuk merah masuk ke pin 19. Nah, untuk GND nya itu bebas kemana saja, yang penting itu masuk ke GND. Selanjutnya yaitu codingan parkiran. Ini adalah codingan yang digunakan untuk sistem informasi slot lahan parkir yang tersedia. Yang pertama pada bagian ini yaitu menambahkan library, diantaranya yang pertama itu bagian ini digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi. Yang kedua, WiFi Clear Searcher ini digunakan untuk membuat koneksi aman ke server. Pada bagian ketiga ini, library untuk berkomunikasi dengan Telegram bot. Dan yang ketiga, mengontrol servo library untuk mengontrol servo motor untuk membuka dan menutup pintu masuk. Selanjutnya yaitu inisialisasi komponen. Yang pertama yaitu IR1. IR1 di sini digunakan untuk infrared 1 dengan pin yaitu pada pin 5 untuk pintu masuk. IR2 yaitu infrared 2 untuk mendeteksi pergerakan kendaraan keluar yang nantinya ditaruh di pin 4. LED merah yaitu untuk LED merah yang nantinya digunakan ketika lahan parkir telah terpenuhi pada pin 18. LED hijau diletakkan pada pin 19 ketika lahan parkir masih tersedia, dan max slot itu kapasitas maksimal yang bisa ditampung dari lahan parkir yaitu 5. Selanjutnya yaitu pada bagian ini servo masuk dan servo keluar digunakan untuk mengontrol servo masuk dan servo keluar. Tersedia diambil dari max slot. Slot tersedia yaitu diambil dari max slot. Max slotnya itu 5. Jadi di sini slot tersedianya itu dengan variabel slot tersedia sama dengan max slot. Max slotnya itu berarti 5. Bagian ini SSID pada hotspot handphone yang digunakan agar ESP32 dapat terhubung ke internet. Dengan SSID, password dan Telegram bot token. Telegram bot token ini didapatkan ketika kita membuat bot Telegram. Nantinya akan diberi bot token seperti ini, disalin lalu ditempelkan ke sini. Chat ID di sini
Telegram untuk berkomunikasi. Selanjutnya pada bagian ini yaitu untuk mendapatkan status parkir. Pada bagian ini yaitu digunakan untuk indikator visual slot. Pada bagian ini lampu, jadi ketika LED hijau menyala atau status parkir masih tersedia, maka LED merah akan mati. Tetapi ketika LED hijau mati, maka LED merah menyala, atau berarti keadaan ini lahan parkir sudah tidak tersedia atau penuh. Pada bagian ini yaitu buka pada servo 1, buka pintu masuk dan tutup pintu masuk. Jadi ketika nanti infrared 1 mendeteksi adanya pergerakan, maka servo 1 akan membuka pintu masuk dengan sudut 90 derajat, dan ketika pintu masuk terbuka berstatus true atau iya dengan delay 500, yaitu ketika nanti pintu masuk terbuka maka akan ada jeda 5 detik lalu pintu akan tertutup. Ketika IR2 mendeteksi ada kendaraan yang keluar, maka servo 2 akan membuka pintu keluar berstatus true dan dengan sudut 90 derajat, dan delay ketika pintu terbuka 5000. Selanjutnya yaitu di sini pembagian pin input atau output. Pada bagian ini servo masuk yaitu servo 1 diletakkan pada pin 12 dan servo keluar atau servo 2 diletakkan pada pin 13. Bagian ini digunakan ketika ISP sudah terhubung ke koneksi internet, maka nantinya akan menampilkan pesan dari Telegram ke pengguna sistem parkir aktif. Gunakan perintah berikut, yaitu perintah start untuk melihat status parkir. Pada bagian ini yaitu digunakan pada IR1 atau infrared 1 yang digunakan untuk mendeteksi jika ada kendaraan yang masuk. Yaitu jika IR1 mendeteksi kendaraan masuk, mengecek apakah slot tersedia. Jika slot tersedia maka akan mengurang dan pintu masuk akan terbuka, dan nantinya akan mengirimkan pesan ke Telegram. Tetapi jika slot tersedia sudah penuh, maka akan menampilkan pesan, akan mengirimkan pesan ke Telegram parkir penuh, kendaraan tidak masuk, dan nantinya lampu LED merah akan menyala. Bagian yang terakhir yaitu untuk mengontrol IR2. IR2 ini digunakan untuk mendeteksi jika ada kendaraan yang keluar. Jadi ketika IR2 mendeteksi kendaraan keluar, maka jumlah slot akan bertambah, pintu keluar akan terbuka, dan akan menampilkan pesan ke Telegram. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan berupa kemudahan akses, efisiensi dalam memonitor ketersediaan lahan parkir secara real-time, serta integrasi dengan aplikasi yang sudah familiar bagi pengguna. Namun, terdapat beberapa kekurangan seperti keterbatasan pada fitur, keamanan, data, dan potensi kendala jaringan. Untuk pengembangan ke depan, perlu ditambahkan fitur keamanan yang lebih canggih, seperti enkripsi data dan autentikasi pengguna, serta integrasi dengan pembayaran digital guna meningkatkan kenyamanan dan fungsionalitas sistem. Dengan penyempurnaan tersebut, sistem ini dapat memberikan solusi yang lebih optimal bagi manajemen lahan parkir.